Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kali ini saya akan merespon pertanyaan-pertanyaan dari forum. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih sudah aktif ya dalam forumnya, jadi forumnya lebih hidup. Baik, ini akan saya respon, saya kumpulkan berbagai macam pertanyaan dari grup kelas manajemen proses perangkat lunak, kelas C dan kelas A ya, saya jadikan jadi satu. Baik, yang pertama ada pertanyaan nah, dari Arizal Tama dengan MBI 4617002004 dari MPPL kelas C. Pertanyaannya adalah, pada perancangan perangkat lunak, apa yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan suatu sistem? Jadi untuk studi kelayakan suatu sistem ya, itu ada umumnya ada 5. Yang pertama adalah kelayakan teknik, kemudian kelayakan ekonomi, kelayakan legal, kelayakan operasional, dan kelayakan schedule. Nah, yang pertama pada kelayakan teknik, untuk kelayakan teknik biasanya yang dilakukan adalah bagaimana sistem itu akan bekerja, kemudian bagaimana sistem itu akan digunakan. Biasanya untuk kelayakan teknik ini, terkait dengan fungsional dan non fungsional untuk requirement ya. Ya, requirement non fungsional dan requirement fungsional. Jadi bagaimana contoh loginnya seperti apa, kemudian proses transaksinya seperti apa. Contoh ketika ini sistem untuk online shop itu bagaimana bayarnya, itu harus diperhatikan. Kemudian selain fungsional ada non fungsional, yaitu server apa yang nanti akan digunakan. Contoh ketika nantinya akan ada user 1.000 mungkin ya, itu spek servernya seperti apa, atau pakai Xeon Core i10, atau RAM-nya berapa, dan lain-lain. Kemudian pada kelayakan ekonomi, nah untuk kelayakan ekonomi, ini nanti dihitung ketika yang biasanya digunakan untuk perusahaan yang ingin investasi ya, investasi di dunia IT. Jadi nanti akan dihitung apa sih kontribusinya, ketika perusahaan itu membuat aplikasi ini, kemudian, nanti bagaimana prosesnya, itu dihitung. Perhitungannya biasanya yang pertama adalah investasinya, servernya berapa, kemudian bayar programmernya itu seperti apa, nanti akan dikurangi nanti dibandingkan dengan hasilnya nanti. Per tahun itu berapa sih, eee, keuntungan jika, membuat software ini. Contoh e-commerce ya, ketika ada perusahaan buat e-commerce, bagaimana sih studi kelayakan ekonominya, maka investasi awal itu dibandingkan dengan keuntungan keuntungan penjualan setiap produk. Jadi kan e-commerce itu ketika ada satu produk, maka untung berapa persen, seperti itu. Itu dikumpulkan kemudian dikurangi dengan investasinya, investasi awalnya, servernya, kemudian programnya, kemudian maintenance-nya, dan lain-lain, domainnya, dan lain-lain, itu dikurangi. Nanti akan ketemu berapa sih hasilnya, keuntungan bersihnya itu seperti apa. Jika tidak menguntungkan, maka pada proses kelayakan ekonomi ini tidak layak. Jadi lebih baik perusahaan ini ndak menggunakan, software itu, seperti itu. Kemudian pada kelayakan legal, nah kelayakan legal ini seperti perizinan. Ya perizinan seperti apa? Biasanya kalau, eee, domain-domain yang besar itu izinnya biasanya jaringannya apa yang digunakan, kemudian servernya apa, kemudian contoh
Kalau pakai server Windows Server itu seperti apa perizinannya, apakah lama beli lisensinya atau gimana itu diperhitungkan. Kemudian, selain itu ada server fisiknya ya, server fisiknya itu kita pakai server fisik punya kita sendiri atau kita menyewa layanan jasa server, itu ada izinnya nanti. Itu layak apa enggak. Kemudian yang keempat adalah kelayakan operasional. Nanti operasional seperti apa? Operasional ini juga biasanya dimasukkan ke ekonomi ya. Nanti biaya operasional dimasukkan di ekonomi juga. Itu yang operasional biaya, kemudian yang operasional yang teknis. Nah, nanti ini pekerjanya ini bisa apa enggak mengoperasikan sistem tersebut. Nanti butuh biaya tambahan SDM atau tidak. Seperti itu. Jadi apabila software itu sulit, maka biasanya kelayakan operasional ini minus, enggak layak. Jadi makanya setiap software development itu harusnya, membuat software yang mudah digunakan oleh kliennya. Kemudian kelayakan schedule. Nah, ini untuk kelayakan schedule ini kita nanti akan perhitungkan berapa lama sih sistem itu akan dibuat. Kalau tidak layak, contoh ya schedule yang tidak layak adalah jika kita memulai suatu bisnis ya, bisnis e-commerce contohnya. Nah, kita sudah punya barang banyak untuk dijual, kemudian kita sudah beli, atau menyewa jasa software developer untuk membuat sebuah sistem aplikasi. Nah, apabila aplikasi itu molor pengerjaannya, maka barangnya ini tidak akan terjual, tidak akan bisa dijual melalui, aplikasi e-commerce yang nantinya akan kita buat. Nah, itu juga pengaruh schedule-nya. Jika lama, maka biasanya tidak layak, jika cepat, secara umum akan dinyatakan layak. Untuk standar umum studi kelayakan ini biasanya digunakan pada program-program besar ya, yang, apa, melibatkan banyak operasional, maka akan dilakukan studi kelayakan. Namun apabila program-programnya itu kecil, program sistem informasinya kecil, biasanya jarang menggunakan studi kelayakan di 5 ini. Biasanya untuk studi kelayakan hanya yang ekonomi saja yang dipakai, ekonomi dan teknik. Dalam pengaplikasiannya, logikanya ya, bukan logikanya, di pasar itu biasanya si klien itu, maunya murah, tapi tekniknya layak, seperti itu. Jadi kita harus, eee, membuat software yang bagaimana sih software itu tidak sulit untuk kita sebagai developer dan murah, seperti itu. Apabila kita membuat software yang agak ribet, maka kita akan menyatakan tarif itu mahal agar kita tidak, menyusahkan kita sebagai developer nantinya. Jadi intinya itu ada uang, ada barang, seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Jevin Rimba ya dengan NBI 461700200020 ya, dari MPPL kelas C. Pertanyaannya adalah model waterfall sering disebut apa? Ya, ini menarik sekali. Nah, ini sudah dijawab ya dijawab oleh Jehovah Jiren ya, terima kasih. Jehovah Jiren sudah dijawab ya. Jadi betul model waterfall itu sering disebut dengan classic life cycle. Jadi model-model klasik ya yang sering digunakan oleh software developer. Jadi biasanya untuk penyebutannya ya waterfall ya. Saya sendiri menyebutnya sebagai waterfall. Jadi mungkin ada apa, orang lain yang mungkin menggunakan classic model ya nggak apa-apa. Jadi terserah, untuk penyebutannya itu terserah, tapi untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu model waterfall sering disebut dengan
model klasik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Naufal Muhtarom Majid ya, dengan NBI 14617000016 dari MPPL kelas A. Pertanyaannya adalah, apakah dalam proses validasi perangkat lunak melewati pengujian integrasi? Jawabannya adalah pasti ya, karena apabila tidak ada pengujian, maka kita akan melepas ke klien itu nanti akan susah. Setiap perangkat lunak itu harus ada validasinya, jadi sesuai apa enggak dengan keinginan klien. Apabila tidak ada validasinya, tiba-tiba udah selesai tanpa diuji, langsung kita aplikasikan ke klien, maka dimungkinkan nanti takutnya banyak error ya. Apabila ada error, nanti kita juga yang akan kena juga sama klien. Maka sebelum kita lempar ke klien, maka harus melewati ujian integrasi. Biasanya untuk integrasi ini perwakilan dari klien ya, sesuai apa enggak dari persyaratan di awal, keinginan klien seperti apa, sama hasil programnya yang sudah kita buat seperti apa, itu nanti ada pengujiannya. Jadi tidak ada yang melibatkan banyak klien ya, biasanya ada perwakilan PPIC, jadi di perusahaan itu ada PPIC namanya untuk menangani proyek software apa, seperti itu ada PPIC-nya. Jadi biasanya seorang PPIC itu nanti akan menguji, kelayakan itu. Kemudian pertanyaan dari Putra Aditya Nova ya, dengan NPI 14617000024 dari MPPL kelas A. Pertanyaannya adalah, apakah model waterfall development efektif dalam software engineering? Jawabannya tergantung kebutuhan. Model waterfall ini biasanya digunakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Putra Aditya Nova ya. Apakah model waterfall development efektif dalam proses engineering? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan model waterfall seperti apa sih. Nah, mungkin karena sudah membaca ya PPT-nya. Jadi singkat saja saya jelaskan tentang waterfall model. Nah, waterfall model itu ada yang pertama requirement definisi, jadi kebutuhan-kebutuhan apa itu didefinisikan di awal, kemudian setelah kebutuhannya sudah jadi, sudah ditentukan, kemudian sistem dan software desain. Jadi sistemnya seperti apa dan software seperti apa nanti itu yang didesain. Pada tahap kedua ini mendesain sistem dan software-nya seperti apa nantinya. Sistem itu bisa melingkupi ER diagram, kemudian database-nya seperti apa, kemudian UI UX-nya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah implementasi, unit testing. Nah, implementasi adalah testing setelah program implementasi dari sistemnya seperti apa itu diimplementasikan di apa? Dibuat programnya, kemudian dites, setelah itu diintegrasikan. Integrasikan ini maksudnya adalah memasang contoh ini dalam proyek sistem informasi manajemen atau sistem informasi apa, itu diimplementasikan di perusahaan tersebut. Nah, biasanya setting server, setting jaringan. Nah, setelah itu baru operasional dan maintenance. Jadi apabila ada di internasional, kemudian setelah itu diimplementasikan di kliennya, kemudian setelah diimplementasikan pasti kan ada bug-bug itu ya, Nah, di situ nanti akan ada proses operasional dan maintenance. Jadi,
untuk menambal bug-nya. Biasanya kalau, project software development yang pernah saya alami yaitu, kita dulu itu setelah program jadi maka kita akan memberikan maintenance. Nah, jadi biasanya maintenance gratis selama 3 bulan atau bisa nanti maintenance selama 1 tahun. Biasanya untuk tipe developer ada 2 ya, maintenance-nya gratis, seperti yang dulu pernah saya katakan maintenance-nya gratis, tapi pembuatan software-nya mahal, ataupun maintenance-nya itu software-nya itu murah, tapi setiap ada maintenance biasanya, eee, ada cost yang akan dibayarkan oleh customer, gitu. Jadi biasanya ada kalau di barang itu garansi servis ya, seperti itu ya. Itu sama seperti dengan operation dan maintenance. Nah, untuk pengaplikasiannya, biasanya waterfall model ini digunakan, ketika yang pertama itu sumber dayanya mumpuni ya. Jadi konsepnya waterfall ini apabila salah satu step-nya belum selesai, maka tidak akan bisa menuju step selanjutnya. Contoh ketika, requirement software-nya itu seperti apa, kebutuhan seperti apa, itu tidak menemukan titik terang antara klien dan developer, maka tidak software itu project itu tidak akan berjalan menuju sistem dan software design. Jadi tidak akan dikerjakan sebelum, eee, requirement-nya sudah pas, sudah klop antara klien dan software developer, seperti itu. Kemudian bisa juga, oke, sudah klop, requirement-nya seperti apa, sudah klop, tetapi pas desainnya itu mungkin yang klien nggak cocok, atau yang klien cocok tapi, untuk developer-nya terlalu susah, tidak sesuai dengan harga, itu nanti nanti akan menjadi hambatan ya. Nah, jadi waterfall ini apabila bagus bagus digunakan apabila, eee, SDM-nya memenuhi, kemudian kliennya itu bisa diajak kompromi ya, nggak ribet seperti itu. Jadi ini ditunjukkan rekamannya, klop, kemudian software-nya, sistemnya, kemudian desainnya itu klop. Nah, maka menggunakan software waterfall ini akan sangat bagus implementasinya. Nah, apabila SDM-nya tidak memenuhi, kemudian kliennya itu cepat sekali ada perubahan, maka waterfall ini tidak disarankan karena projeknya ini nanti tidak akan selesai. Karena apabila satu step tidak dikerjakan, maka step berikutnya apabila step itu belum selesai, maka step berikutnya tidak akan dikerjakan. Jadi, cocok atau enggaknya tergantung keadaan. Karena, seperti di PPT kemarin ada beberapa banyak model-model ya, ada model spiral, ada nanti kalau ada praktikum ya kalau nggak salah itu praktikum manajemen proyek atau apa ya, saya lupa, itu menggunakan metode Agile. Nah, di Agile sendiri itu juga ada kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihannya Agile itu adalah dokumentasi yang sangat bagus. Jadi karena setiap aktivitas itu dicatat, dijadikan backlog, maka dokumentasi pembuatan projeknya itu sangat bagus dokumentasinya. Kemudian koordinasi antar departemen itu bagus, karena setiap hari nanti akan ada meeting antar departemen. Maksudnya departemen ini, front end dengan back end, kemudian bosnya, kemudian jaringan, itu nanti akan setiap hari akan berkumpul untuk, mendiskusikan problemnya apa, kemudian, eee, kendalanya apa, seperti itu. Kelemahan dari model Agile adalah terlalu banyak meeting ya. Jadi apabila program itu kecil, maka sangat tidak cocok karena memakan waktu.
Apabila software-nya kecil, nggak usah pakai Agile, kita pakai nanti bisa pakai spiral atau yang lainnya yang cocok, karena Agile itu kelemahannya adalah sering banyak meeting, seperti itu. Kalau project kecil harusnya kan by by hasil ya, ukurannya adalah hasilnya yang bagus, yang penting hasilnya bagus. Tapi kalau Agile itu dokumentasinya bagus, seperti itu. Dokumentasinya bagus, pengerjaannya bagus, tapi waktunya lama. Untuk project besar itu sangat bagus karena lebih terperinci. Kalau untuk software kecil yang membutuhkan hasil lahir, maka menurut saya itu kurang bagus, kurang cocok lah, seperti itu. Karena kalau software kecil yang penting progres, dan hasilnya jadi secepat mungkin tanpa memperdulikan dokumentasinya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Jehovah Jiren ya. Dengan NBI 14617000055 dari MPPL kelas A. Apa yang dimaksud dengan model spiral dalam pengembangan perangkat lunak? Nah, berbeda dengan model waterfall ya, karena spiral ini adalah pengembangan dari model waterfall. Jadi di sini seperti kita lihat ya bareng-bareng, di sini ada dua bagian, ada dua kuadran. Yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi resikonya. Kemudian yang ketiga adalah mendevelop atau mengintegrasikan setelah setelah requirement-nya seperti apa, kemudian desain dan resikonya seperti apa, kemudian yang ketiga itu di-develop, diimplementasikan dalam sebuah coding biasanya. Kemudian setelah itu target berikutnya apa? Nah, contoh pada software sistem informasi, pengembangan software sistem informasi manajemen ya. Yang pertama adalah kebutuhannya apa sih? Ada master barang, ada master pegawai, ada master lembur, seperti itu kan. Nah, itu dikerjakan pada tahap pertama. Nah, tahap pertama ini requirement seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Setelah kebutuhannya ada, baru dibuat desainnya. Setelah dibuat desainnya, baru diimplementasikan ke bentuk program. Setelah program, baru berikutnya ke transaksi, contohnya. Muter seperti itu. Jadi beda dengan waterfall tadi, karena waterfall tadi yang pertama requirement sampai selesai dari transaksi, kemudian ini contoh untuk informasi e-commerce ya, dari transaksi, kemudian master barang, kemudian petugas, kemudian pembayaran, itu requirement-nya di awal dulu semuanya. Kemudian setelah semuanya selesai baru ke tahap desain. Nah, tapi untuk spiral ini itu merecil ya istilahnya. Contoh yang pertama, kebutuhannya apa dulu? Kebutuhannya UI UX. Oke, UI UX. UI UX kita kerja kebutuhannya apa? Mungkin ada menu transaksi, ada menu user login logout, ada menu apa itu disebutkan. Setelah disebutkan, dicatat, kemudian diimplementasikan di desainnya seperti apa, desain dari UI UX-nya, kemudian diterapkan di template-nya, kemudian setelah template, kemudian master barang contoh ya. Nah, master barang kembali lagi, master barang apa? Ada master barang baru, master barang lama, ada master stok, kemudian desainnya. Desain ini boleh ERD atau DFD ya, kemudian setelah DFD-nya sudah, ERD sudah, baru diimplementasikan di coding-nya. Kemudian coding oke,
orangnya setuju, kemudian next-nya apa? Plan berikutnya. Plan berikutnya contoh transaksi. Oke, balik lagi, transaksi apa? Kebutuhan transaksinya. Mungkin pembayarannya nanti seperti apa, kurirnya apa, kemudian tracking-nya barang itu seperti apa. Oke, setelah oke, deal, baru masuk ke desainnya. Desainnya seperti apa? Nah, setelah desainnya oke, baru diimplementasikan ke coding. Nah, setelah coding oke, baru berikutnya apa? Nah, itu terus jadi pericil-pericil ya, satu proses, requirement-nya, kemudian proses desainnya, implementasi, kemudian proses berikutnya apa. Jadi istilahnya itu per modul, seperti itu. Jadi ini spiral model. Bagus atau enggaknya ini tergantung. Kalau untuk program yang kecil, ini sangat bagus karena, jadi programnya jadi, kemudian kita presentasi ke klien. Oke, kemudian berikutnya kurangnya apa, jadi presentasi lagi. Jadi terus, seperti itu. Jadi tiap hari bukan tiap hari ya, ini untuk waktunya ini sangat cepat ya, karena tidak bertele-tele ya, gampang. Karena apa? Karena modulnya yang akan dikerjakan itu sedikit-sedikit, jadi merecil gitu ya, dicicil, jadi modul-modulnya itu dicicil, jadi gampang diimplementasikannya dan untuk waktunya juga akan cepat. Contoh, ketika di kuadran 2 ini mengalami kendala, maka kita akan hire orang. Kemudian pas program oke, next berikutnya, nah apabila sudah sampai kuadran 2 lagi, kita tidak butuh orang, ya orang yang kita hire di awal itu bisa kita lepas lagi, seperti itu. Jadi enak untuk manajemennya. Tapi ini hanya untuk program kecil. Kalau program besar, nanti bulet ya, karena program besar itu modulnya itu banyak sekali. Jadi kalau kita per modul ini bulet terus nggak, selesainya nanti akan lama. Untuk bagus atau enggaknya, itu tergantung. Kalau menurut pribadi saya ya, yang pernah saya kerjakan itu kalau spiral model ini cocok untuk program kecil, tapi kalau maksudnya program dalam lingkup kecil. Tapi kalau untuk waterfall bisa digunakan untuk program yang besar karena membutuhkan ketelitian, kemudian, akurasi seperti itu. Kemudian, dari pertanyaan dari Gufron Aliansyah ya, dengan WI 14617000031 dari MPPL kelas A. Pertanyaannya adalah, apa sih case tool? Nah, case tool ini ini pengertiannya ya, dalam software engineer telah banyak diketahui, tools-tools yang sering digunakan berbasis komputer yang dikenal dengan jadi case tool itu artinya Computer Aided Software Engineering. Jadi case merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membantu satu atau beberapa fase dalam life cycle software termasuk fase analisis, desain, implementasi, dan maintenance dari software tersebut. Nah, untuk toolsnya yaitu alat. Jadi case tool adalah alat yang digunakan untuk, membantu dalam life cycle software, dalam hal analisis, desain, implementasi, maupun maintenance. Jadi contohnya itu dalam hal analisis, yang masuk case tool itu bisa, adalah Visio, bisa juga Visio untuk membuat flowchart-nya, bisa juga Power Designer untuk membuat ER diagramnya. Nah, untuk desainnya, contoh untuk desain UI UX ya, bisa menggunakan, Adobe XD seperti itu. Jadi CASE adalah Computer Aided Software Engineer, teknik yang digunakan untuk membantu software engineer untuk mengaplikasikan, life cycle software ya, yang nantinya diharapkan untuk membantu pengerjaan software developer.
Seperti jadi tools ya, case tool adalah case yang digunakan untuk membantu software developer, intinya seperti itu. Untuk contoh-contohnya seperti saya katakan tadi, untuk analisis itu ada, eee, Power Designer, ada Visio, untuk desain, ada Adobe XD, untuk maintenance itu ada apa, software testing dan lain-lain. Jadi software yang digunakan untuk, membantu software developer dalam mengaplikasikan lifecycle. Kemudian, ada pertanyaan lagi dari Ahmad Fauzi dengan NBI 1461700100121 dari MPPL kelas A. Pertanyaannya adalah izin bertanya tentang maksud dari tahapan sistem desain, arsitektur desain, dan modul desain yang ada di metode pengembangan perangkat lunak model V. Apa yang sebenarnya dikerjakan pada tahap tersebut? Nah, ini saya jelaskan ya, eee, kan di PPT yang sudah saya share kemarin tuh ada model V ya. Model V ini berbeda dengan waterfall dan juga spiral. Nah, karena hampir sama sih dengan spiral hampir sama dengan waterfall karena ini pengembangan dari waterfall model. Cuman perbedaannya adalah, ada yang namanya acceptance testing ya. Accepted testing ini jadi dites requirement biasanya gampangnya kita menunjukkan presentasi requirement analysis, dari nanti software itu seperti apa. Jadi accept testing ini dilakukan oleh klien biasanya, klien atau, desain analis kita, gitu. Jadi cocok ndak ini? Jadi dari analisa requirement kemudian dites oleh petugas accept testing itu bisa dari PPIC klien atau bisa dari, desain analis, project kita, nanti dites apakah, desain ini sesuai atau enggak. Contohnya kalau login membutuhkan, biasanya kita buat login password gitu kan. Nah, ketika dites login-nya ini ternyata lebih baik menggunakan, eee, OTP. Nah, maka di sini nanti akan, terjadi apa ya, terjadi diskusi nanti seperti apa. Apakah bisa dimaklumi tanpa OTP atau nanti akan dikembalikan lagi ke requirement analysis, seperti itu. Kalau ini oke, nanti akan masuk ke sistem desain. Jadi intinya model V ini adalah barengan antara requirement analysis dan testing. Jadi requirement-nya di-testing, oke, kemudian desainnya, desain UI-nya atau desain database-nya itu nanti dites, layak apa enggak. Kemudian setelah oke, maka membuat arsitekturnya. Jadi berbarengan antara, pengerjaannya dan testing-nya itu berbarengan. Jadi, nanti akan berjalan bareng-bareng. Nah, kalau kita kembali lagi ke perbedaannya dengan yang ini ya, requirement definisi ya. Nah, requirement definisi ini lebih ke internal ya, untuk sesuai atau enggaknya ini lebih ke internal. Tapi kalau fee, fee ini melibatkan eksternal, eksternal itu kita anggap klien. Jadi perbedaannya adalah yang waterfall itu kita rapatkan dalam konteks internal, biasanya dengan desain analis, karena kita sebagai programmer ndak langsung ujuk-ujuk ngobrol dengan klien, ndak. Karena di sana ada sistem analis yang akan menjembatani antara klien dan user, seperti itu. Nanti akan membuat DFD itu sesuai dengan permintaan user nanti yaitu software analis, ya desain analis, petugas desain analis. Tapi kalau di V ini requirement analisnya itu langsung ke klien. Seperti itu. Jadi lebih, lebih enak ya, setuju apa enggaknya itu lebih enak.
Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Revandi Rizky Wardana dengan WI 14618000121 pada MPPL kelas A. Pertanyaannya lebih baik mana waterfall atau concurrent? Nah, lebih baik mana itu juga tergantung ya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan tentang concurrent engineer ya. Nah, concurrent engineer itu intinya adalah meeting, jadi, bertemu antara manajemen, legal, produser manufaktur, sales, marketing, product design, dan operation support itu bertemu dalam satu titik. Jadi, bergabung gitu. Jadi, ketika ada contoh sekarang merumuskan requirement analysis. Nah, di situ, dari pihak legalnya, perizinannya itu akan ngomong, "Oh, nggak boleh ini harusnya gini-gini." Kemudian dari produksi muncul, "Oh, nah gini." Jadi terus kemudian dari manajemen, "Harusnya login itu seperti ini, yang secure seperti apa." Kemudian dari produk desain, "Oh, nggak bisa, desain yang minimalis itu harus seperti ini." Nah, itu gabung jadi satu. Enaknya pada concurrent engineering ini, semua aspirasi itu ditampung. Jadi, antara satu dengan yang lain itu nanti ada setuju ya, end proses dari meeting per meeting ini adalah setuju. Jadi ketika semua diskusi kemudian diambil titik tengahnya, maka itu yang nanti akan diterapkan, seperti itu. Kalau waterfall model itu hanya satu PPIC ya, hanya perwakilan klien saja yang nanti, eee, dibuat sumber dari requirement seperti apa itu hanya satu perwakilan ya, tapi kalau di concurrent engineering ini semuanya ikut masuk. Nah, enaknya adalah hasil dari desain menggunakan concurrent engineering itu adalah hasil dari persetujuan bersama, seperti itu. Jadi apabila sudah diketok palu ya nanti desain seperti ini, semuanya setuju, baru itu nanti yang akan dibuat. Enaknya adalah pas akhir-akhir nanti tidak akan ada komplain, karena sudah disetujui oleh, berbagai pihak. Kelemahannya concurrent engineering adalah karena melibatkan banyak orang, kebanyakan lama untuk memutuskan sesuatu. Saking banyaknya aspirasi yang masuk, karena semakin banyak kepala nanti akan semakin banyak problem juga, karena ini mintanya ini, kemudian ini mintanya ini, itu, untuk menemukan titik tengah itu susah, biasanya seperti itu, diaplikasikan ketika diaplikasikan. Jadi untuk enak ndak enaknya tergantung, makanya intinya, eee, ketika kita nanti sebagai software developer, kita harus tahu situasinya. Kita harus me-range ya, project ini kecil atau besar, kemudian klien kita seperti apa, kemudian cost-nya yang diinginkan klien dengan kita deal-nya seperti apa. Nah, dari situ kita akan rumuskan kriteria-kriterianya, setelah itu nanti kita akan menetapkan, ini pakai model apa sih? Model concurrent, model V, model spiral, atau model waterfall. Jadi ndak tiba-tiba langsung ujug-ujug kita pakai waterfall, ndak. Case-nya dulu seperti apa kita harus pelajari, kemudian setelah itu kita menentukan metodenya. Jadi ndak dari metode baru case, nanti nggak cocok kita akan buang-buang waktu. Jadi nanti apabila mungkin dari teman-teman ini nantinya setelah lulus membuat CV atau PT, sebuah software developer ya, software house lah. Ketika mendapat suatu project, itu harus ditanyakan dulu, cost-nya itu apa, cost-nya itu berapa, kebutuhannya itu apa, waktunya itu kira-kira kapan, itu dirangkum menjadi satu, kemudian ditentukan model mana yang nantinya akan diterapkan, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya, untuk berbagai model ini mempunyai kelebihan dan kelemahan.
sendiri-sendiri. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Muhammad Zawil Hayat dengan NBI 1461800109 dari MPPL kelas A. Pertanyaannya adalah, Pak ingin bertanya tentang persyaratan domain pada persyaratan fungsional dan non-fungsional. Pada persyaratan domain, persyaratannya datang dari domain aplikasi sistem dan merefleksikan karakteristik domain tersebut. Maksud dari domain aplikasi dan merefleksikan karakteristik domain tersebut itu apa ya? Nah, maksudnya domain itu gini, wilayah karakteristik program itu. Karena apabila nanti digabung, maka biasanya terjadi problem di sana. Contohnya domainnya program itu di sistem informasi manajemen. Nah, jadi di situ kita harus pilih sistem informasi manajemen itu dengan sistem informasi keuangan itu kalau bisa jangan dijadikan satu. Karena apa? Domainnya itu berbeda. Seandainya dijadikan satu, maka nanti takutnya akan menimbulkan crash ya. Biasanya kalau akuntansi itu berupa uang, uang pajak, kemudian kode akun dan lain-lain. Tapi kalau di manajemen itu lebih ke apa? Lebih ke manajerial ya. Contoh tentang bahan baku, stoknya, kemudian karyawan, lemburnya seperti apa, lebih ke itu. Tapi dalam itu yang bagus seperti itu ya. Tapi eh, dalam nyatanya kadang customer itu meminta jadi satu. Nggak peduli domain, yang penting saya bayar kamu uang untuk membuatkan software yang bisa me-manage kebutuhan saya. Biasanya seperti itu, klien maunya seperti itu. Jadi, kadang itu ya, teori dan praktek kadang itu tidak sama. Teorinya itu seperti ini, tapi di praktek nyata itu terkadang, susah untuk diimplementasikan. Jadi untuk domain ini, kalau untuk jawaban dari pertanyaan ini adalah kita harus tahu karakteristik program ini untuk apa, program ini untuk apa, kita harus pilah-pilah seperti itu. Tapi balik lagi ke pernyataan saya tadi itu, di lapangan terkadang itu nggak peduli domain, yang penting saya bisa membayar kamu dan kamu, harus mengerjakan harus menyelesaikan kebutuhan yang saya minta, seperti itu. Jadi balik lagi ya, terkadang itu teori tidak sama dengan nyatanya, seperti itu. Baik, itu saja yang saya jawab. Sekali lagi saya terima kasih, untuk pertanyaannya bagus-bagus sekali ya. Nanti apabila ada kekurangan saya mohon maaf, nanti bisa dievaluasi ketika mata kuliah MPPL ya, itu bisa dievaluasi lagi, "Oh Pak, nggak seperti ini ya." Nanti kita bisa diskusi di situ ya. Karena, untuk dunia IT ini sangat luas ya, apalagi dengan berhubungan dengan dunia industri ya, itu sangat sangat luas sekali. Jadi apabila pernyataan saya atau jawaban saya tadi nggak cocok dengan teman-teman sekalian, nanti bisa dievaluasi lagi di mata kuliah, MPPL, seperti itu. Nanti kita akan diskusi di situ. Oke, cukup itu ya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus di forum diskusi. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.